Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan praktikum desain web semester 2, kita memasuki modul 2, yaitu tentang HTML dasar yang kedua. Langsung saja kita bahas apa saja materi yang ada pada modul 2 ini. Yang pertama adalah peformatan karakter khusus. Contoh-contoh karakter khusus yang ada pada HTML seperti pada tabel berikut, yaitu ada copyright, registered, trademark, no breaking space, ampersand, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh kecil saja. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang karakter khusus pada HTML, kalian bisa browsing lewat internet. Di sana akan tersedia banyak sekali karakter-karakter khusus tentang HTML. Karakter-karakter khusus yang tercantum atau yang ada pada HTML. Oke, langsung saja kita mulai latihan prakteknya. Saya akan membuat praktek satu ini, akan mendemokan ya. Saya akan mendemokan praktek satu ini. Tolong simak baik-baik dan juga kalau perlu kalian tirukan. Nanti praktik satu ini akan tercantum pada laporan yang kalian buat. Langkah pertama, saya buka dulu teks editor saya ya, dan saya membuat sebuah halaman baru. Saya dalam membuat sebuah HTML, saya menyimpan dahulu supaya nanti otomatis dari autocomplete dari aplikasi yang saya gunakan, Sublime Text, bisa digunakan. Oke, untuk titelnya karakter khusus. Fungsi titel ini adalah memberi nama ya, titel bar pada HTML nanti pada website. Langsung saja kita mulai. Untuk copyright sendiri menggunakan dan copy. Lalu untuk fungsi PR sendiri adalah untuk pindah baris. Kita lanjutkan lagi. Ya, sudah selesai ya, kurang lebih seperti ada berikut ini ya. Ada terdiri dari tag HTML, tag head, dan tag body. Tag body berisi elemen-elemen atau isi dari sebuah HTML tersebut. Tag head sendiri berisi judul atau title bar pada web. Langsung saja kita coba buka. Dan hasilnya seperti ini. Kita urutkan ya. Yang pertama adalah copyright, lalu pindah baris ke trademark, pindah baris lagi ke registered, lalu pindah baris lagi postering, dan seterusnya. Dan bisa saya bilang kan hasilnya sesuai dengan yang ada di modul. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua ini berisikan tentang bagaimana cara penyisipan gambar dalam HTML. Yang pertama adalah perintah yang kita gunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam HTML. Perintahnya adalah img, image, ya.
img. Lalu untuk memanggil gambar tersebut kita menggunakan src atau source. Ya, sama dengan jadi untuk penulisannya adalah seperti di berikut: img source src, lalu nama image-nya dan ekstensi image-nya, ada png, ada jpg, dan lain sebagainya. Lalu untuk fungsi width sendiri untuk mengatur lebar dari sebuah gambar. Height sendiri adalah untuk mengatur tinggi dari sebuah gambar. Untuk atribut berikut, kalau disusun secara acak atau height dulu tidak masalah karena hanya bersifat opsional saja. Lalu ada aligen. Aligen sendiri berfungsi untuk mengatur posisi gambar terhadap teks. Misal kita ingin gambarnya ada di kiri teks, kita tinggal mengatur aligennya menjadi left. Lalu yang kedua adalah jika kita ingin memberi gambar pada background HTML kita bisa menggunakan atribut background yang kita pasang di body. Jadi body atributnya background dengan lalu variabelnya nama gambarnya. Oke, kita lanjut ke praktek 2. Di sini saya akan mendemokan, tolong perhatikan baik-baik. Saya buat lagi file barunya, lalu saya simpan dengan nama praktek4.html. Ya, seperti biasa. Bintaraannya di sini saja dulu. Untuk titelnya latihan 1. Lalu di sini ada H1. H1 sendiri fungsinya adalah untuk memberikan heading judul ya. Ini untuk menyetor huruf besar ya sebagai heading atau judul. H1 sendiri merupakan paling besar. Nanti paling kecil adalah H6. Href sendiri fungsinya untuk link ya, untuk melingkan atau misal supaya gambar itu bisa diklik, kita menggunakan href, nanti gambar itu akan berpindah ke halaman lain. Lalu seperti tadi kita menggunakan img src ya untuk memanggil gambarnya. Kita pakai desert. Di sini adalah nama dari gambar tersebut, desert.jpg. Lalu height-nya kita atur menjadi 200. Begitu pula dengan width-nya, kita juga atur 200. Dan jangan lupa pada akhir kita beri PR. Ini untuk pindah baris, seperti pada yang di sini ya. Lalu kita bawakan dulu agar kelihatan tulisannya. Oke, sudah cukup segini. Lalu kita akan mulai. B sendiri fungsinya untuk membuat huruf tebal atau bold. Kalau BR untuk pindah baris, ingat. Oke, sudah selesai. Jangan lupa kita save. Lalu kita buka bagaimana hasilnya. Dan hasilnya tampil. Mungkin kawan-kawan, mungkin teman-teman di sini ada yang tidak tampil gambarnya. Karena kalau peletakan gambar sendiri itu harus satu dokumen dengan dokumen HTML. Gambar saya ada di sini, ya. Seperti yang kalian lihat, gambarnya sama. Gambar ada di sini, jadi harus satu dokumen. Misal kalian meletakkannya di beda dokumen, itu juga bisa. Nanti di sini ada
cara pemanggilan khusus untuk memanggil gambar atau halaman yang berada di luar dokumen. Tentu saja fungsi ahrefsnya bisa kita gunakan ya. Nanti akan otomatis menuju ke latihan1a.html. Dan bisa kita tebak hasilnya adalah error atau file tidak ditemukan. Karena apa? Memang saya masih belum mempunyai file latihan1a.html. Coba kita ganti dengan praktek 3. Kita save, lalu kita refresh dulu ya di sini agar berubah. Sudah, kita coba tekan gambarnya apakah nanti pindah ke praktek 3. Kalau tidak berarti gagal, kalau iya berarti berhasil. Kita coba dan berhasil seperti yang kita harapkan. Kita kembalikan dulu yang ini seperti awal. Lalu langsung saja jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat WhatsApp group. Jangan japri pribadi, karena agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tanyakan dan teman-teman yang lain juga tahu tentang jawabannya juga. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan sekilas tentang tugas praktikum. Tugas praktikum pada pertemuan kedua ini, pada modul 2, adalah membuat satu halaman tampilan web Unisba. Jadi kita bisa buat profil atau apapun itu terserah. Intinya itu temanya tentang kampus kita, kampus Unisba Blitar. Yang dalam sebuah web itu ada poin-poin dari materi pada hari ini, pada modul 2 dan juga modul 1. Jadi ada misal gambar, kita harus pakai gambar juga. Lalu tadi ada format karakter khusus, kita juga harus pakai. Jadi harus tercantum dalam halaman tersebut. Jika tidak tercantum, maka bisa jadi nanti akan dapat revisian dari saya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat lewat grup WhatsApp. Nanti akan saya balas dengan secepat-cepatnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.